Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kreatif. Nah, kreativitas menurut Werner dan Peter merupakan pemikiran yang berbeda berbentuk kemampuan menemukan solusi yang tidak biasa terhadap suatu problem. Nah, di sini bahwasannya Werner dan Peter ini menekankan kreatif adalah pemikiran yang berbeda berbentuk kemampuan menemukan solusi yang tidak biasa. Nah, sedangkan menurut Creative Education Foundation, pengertian kreatif adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang memungkinkan mereka menemukan pendekatan-pendekatan atau terobosan baru dalam menghadapi situasi atau masalah tertentu yang biasanya tercermin dalam pemecahan masalah dengan cara yang baru atau unik yang berbeda dan lebih baik dari sebelumnya. Nah, bahwasannya Creative Education Foundation ini lebih menekankan bahwasannya kreatif itu menemukan pendekatan atau terobosan baru dalam menghadapi situasi atau masalah. Nah, kedua-duanya nih sama nih, ada hal yang membicarakan tentang kemampuan menemukan solusi yang baru atau terobosan yang baru gitu. Nah, jadi kalau saya artikan, kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan memberi gagasan-gagasan yang baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini ada tulisan kreatif itu tidak selalu harus canggih dan baru, tetapi mengandung unsur pembaruan serta kemaslahatan bagi orang banyak. Nah, di sini bahwasannya sudah jelas, kreatif itu nggak harus hal-hal yang baru gitu. Bisa saja eh, sesuatu yang sudah ada sebelumnya, namun eh, dikembangkan lagi, lebih baik lagi, tentunya berbeda dari sebelumnya. Jadi ada sesuatu hal yang unik dan mendasari dari hal tersebut. Nah, seperti contohnya itu produk bakso yang berkalsium tinggi, sehat dan aman untuk dikonsumsi. Kemudian juga sekarang ini ada filter air untuk mencuci pakaian dan juga lain-lainnya. Nah, kan itu adalah contoh hal yang tidak biasa, karena seperti bakso itu terkenalnya itu lebih pengen dikonsumsi karena enak kan ya. Tapi ini berbeda karena memiliki nilai yang lebih baik yaitu berkalsium tinggi. Nah, itu adalah contoh kreatif. Kemudian ada filter air yang juga merupakan contoh kreativitas ya, karena sebelum adanya filter air, air yang kumuh itu biasanya dibuang aja. Nah, sekarang udah ada bahkan filter air sudah bisa mengubah air yang keruh bisa diminum. Itu banyak sekali tuh yang testimoni-testimoni di YouTube juga kan ya. Nah, dalam berbicara kreativitas, tentu ada pemikiran yang kreatif atau berpikir kreatif. Nah, apa sih berpikir kreatif itu? Nah, berpikir kreatif itu adalah berpikir secara konsisten dan terus-menerus menghasilkan sesuatu yang kreatif atau orisinil sesuai dengan keperluan. Nah, menurut beberapa sumber yang saya baca, terutama dari penelitian Brookfield, itu bahwasannya menunjukkan bahwa orang kreatif itu sering menolak teknik yang standar dalam menyelesaikan masalah. Kemudian juga mempunyai ketertarikan yang luas dalam masalah yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan dirinya. Nah, kita juga mungkin sering dengar ya kalau misalkan orang kreatif itu berbeda atau aneh atau mungkin ya, karena mungkin orang kreatif itu kadang menolak gitu hal-hal yang mungkin standar dari kemampuan-kemampuan yang dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya gitu.
Nah, itu mungkin jadi sebuah gambaran kenapa orang kreatif bisa dibilang seperti itu. Nah, dilanjut ya. Kemudian di sini ada tips menumbuhkan kreativitas. Nah, yang pertama, biarkan ide dan angan mengalir bebas. Nah, maksudnya biarkan kita berpikir lepas. Jangan sampai ada hal yang menghalang, dan pikiran kita tentunya harus tenang. Jadi, diusahakan juga perlu tempat yang tenang juga untuk menumbuhkan kreativitas. Nah, kemudian yang kedua ada latar belakang yang mendasari suatu kreativitas harus dapat dirumuskan dengan jelas. Nah, kita harus tahu dulu nih hal-hal yang mendasari, karena kalau tidak tahu hal-hal yang mendasari sangat sulit sekali untuk menumbuhkan kreatif. Nah, kemudian yang ketiga, keunikan kreativitas harus ditonjolkan. Nah, dari pikiran kita yang memunculkan keunikan atau perbedaan dari yang lain itu harus sekali ditonjolkan gitu. Kemudian yang keempat, karya suatu kreativitas harus unik dan tidak umum. Sudah jelas bahwasanya perlu adanya keunikan tersendiri dan berbeda dari sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tahapan munculnya kreativitas. Nah, yang pertama ada tahap persiapan atau preparation. Pada tahap persiapan ini, otak mengumpulkan informasi dan data yang berfungsi sebagai dasar atau riset untuk karya kreatif yang sedang terjadi. Nah, tahap persiapan ini merupakan sebuah tahap berorientasi tugas ketika seseorang melakukan riset khusus dengan membaca, mewawancarai orang, berpetualang, atau kegiatan lain yang berfungsi mengumpulkan fakta, ide, ataupun opini. Nah, pada tahap ini juga seseorang mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan belajar berpikir, mencari jawaban, bertanya kepada orang lain, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada tahap inkubasi. Nah, pada tahap inkubasi ini dikenal luas sebagai tahap istirahat. Nah, masa menyimpan informasi yang sudah dikumpulkan, lalu berhenti dan tidak lagi memuatkan diri atau merenungkannya. Nah, fungsi utama pikiran bahwa sadar selama tahap ini adalah mengaitkan berbagai ide. Nah, di sini bahwasannya kreativitas merupakan hasil kemampuan pikiran untuk memunculkan ide-ide yang berbeda untuk menciptakan sesuatu baru dan unik. Oke, di sini yang ketiga ada tahap pencerahan atau illumination. Nah, tahap pencerahan ini dikenal sebagai pengalaman. Nah, momen inspirasi ketika ide muncul di benak seolah-olah menanggapi tantangan kreatif yang muncul itu entah dari mana. Tingkat pencerahan ini biasanya terjadi ketika mengerjakan sesuatu yang tidak kreatif, seperti sedang berenang atau mengemudi atau sedang bersantai-santai. Nah, tahap pencerahan ini merupakan titik awal ketika ide-ide baru berpindah dari pikiran bawah sadar ke dalam kesadaran. Jadi dari sebelumnya belum sadar menjadi sadar gitu tuh. Nah, ini bekerja paling baik dalam keadaan yang tenang dan bebas stres. Kemudian yang keempat ada tahap pelaksanaan atau pembuktian. Nah, disebut tahap pelaksanaan atau pembuktian ini karena disinilah titik tolak seseorang memberi bentuk pada ide atau gagasan baru untuk meyakinkan bahwa gagasan tersebut bisa diterapkan. Nah,
Kemampuan dan keterampilan berpikir serta gairah dan kegembiraan harus juga berperan di sini. Nah, selama fase implementasi atau peragaan, beberapa ide bekerja dengan sangat cepat, sementara yang lain membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jadi, pada dasarnya kreativitas itu adalah pengelolaan suatu ide, menghubungkan beberapa elemen-elemen ide yang terpisah. Selanjutnya, ide atau gagasan tersebut dikembangkan dan diolah menjadi sebuah karya yang menarik, unik atau inovatif. Selanjutnya yaitu kondisi fisik dan mood. Beberapa orang kadang sulit sekali menemukan inspirasi dan kreativitasnya. Tapi ternyata ada cara mudah untuk meningkatkan kreativitas, yaitu dengan cara menciptakan suasana hati atau mood yang positif. Pemikiran inovatif atau kreativitas bukanlah suatu hal yang bisa datang kapan saja saat ia dibutuhkan, tetapi terjadi dalam keadaan yang sangat subjektif dan tergantung dari pribadi orang tersebut. Mood adalah hal yang esensial, yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang dalam berkreasi menciptakan karya-karyanya. Mood dapat diartikan juga sebagai suatu perasaan yang tenang, rileks, dan asik, sehingga dapat melahirkan berbagai ide-ide dan gagasan-gagasan yang kreatif pula dalam membuat dan menciptakan karya-karya seni atau kreativitas yang bagus, berkualitas, dan mengagumkan. Tanpa mood yang baik, maka seseorang akan sulit untuk mengeluarkan atau menampilkan ide-idenya, sehingga akhirnya sulit untuk menciptakan karya yang baik pula. Ini akan membuat seseorang tersebut menjadi berhenti berkreativitas atau tidak produktif dalam berkarya. Sering disebutkan juga bahwa mood seringkali muncul dalam waktu yang mendadak alias tiba-tiba, yang kadang munculnya tidak tentu kapan waktunya. Ini tidaklah salah, mengingat untuk membangunkan mood yang tepat memang membutuhkan suatu suasana hati dan kondisi yang tepat pula, yakni kondisi yang tenang dan rileks. Ada sebagian orang yang tiba-tiba menjadi sangat kreatif jika sedang mood, sehingga mereka selalu mengandalkan mood tersebut dalam proses kreativitasnya. Padahal, kondisi ini tidaklah menguntungkan, karena bisa-bisa pekerjaan mereka tidak akan selesai. Jangan sampai kita sebagai seniman harus menunggu datangnya mood dulu baru bisa berkarya, karena hal ini membuat kita menjadi kurang produktif. Dan juga dengan label bahwa sebagai seniman yang disebut juga sebagai orang-orang yang kreatif, seharusnya kita bisa kreatif membangun dan menciptakan mood tersebut, sehingga tidak mengganggu kita dalam berkreasi dan berkarya. Jika untuk kreatif saja kita harus menunggu mood, maka kita tidak bisa bekerja secara optimal dan maksimal. Sebenarnya, kreativitas dapat dicari dan diusahakan tanpa harus menunggu mood. Orang-orang yang kreatif tidak tergantung pada mood, karena dalam suasana apapun mereka akan selalu kreatif. Kita harus mampu mencari cara yang kreatif untuk selalu mampu membangun mood kita, sehingga kita akan selalu mampu menyalurkan karya-karya yang hebat setiap saat. Memang, untuk membangun mood tidaklah mudah. Namun, jika kita lebih kreatif dan mau mencari akal, kita akan mampu melakukannya. Dan yang terpenting adalah kita harus membiasakan hal ini. Sehingga, dengan kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus ini, maka kita tidak akan lagi sulit dalam mencari dan menciptakan mood kita ini. Ada beberapa fakta menarik tentang mood yang bisa kalian ketahui. Yang pertama yaitu mood bisa menular. Salah satu fakta tentang mood adalah perasaan ini terbilang bisa menular. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan yang secara tidak sadar dan otomatis meniru emosi yang diekspresikan orang lain. Dengan begitu, perasaan yang sama juga mampu dirasakan saat kita berdekatan dengan seseorang yang sedang mengalami bad mood.
Bukan tidak mungkin perasaan ini akan terbawa tanpa alasan yang jelas. Disebutkan jika segala ekspresi dan mimikri yang berhubungan dengan emosional dapat memicu reaksi di dalam otak. Hal ini mampu membuat seseorang menafsirkan atau mengartikan ekspresi yang dilihatnya sebagai perasaan yang dirasakan diri sendiri. Maka dari itu, disebut-sebut juga jika mood dapat menular antar orang, baik good mood maupun bad mood. Yang kedua, cuaca dapat mempengaruhi mood. Cuaca nyatanya juga mampu mempengaruhi mood. Suatu penelitian menyebutkan bahwa cuaca cerah berkaitan dengan good mood, sehingga menimbulkan suasana yang lebih riang, daya ingat yang lebih baik, dan pikiran yang lebih terbuka. Hal ini karena saat cuaca cerah, seseorang dapat menghabiskan banyak waktu di luar rumah untuk bertemu teman atau keluarga, serta melakukan aktivitas lainnya. Namun, jika suasana sedang mendung dan hujan, hal ini biasanya dikaitkan dengan bad mood. Kita mungkin akan mengingat masa-masa sedih dan suram yang akhirnya perasaan tersebut menjadi emosional dan sentimental. Saat cuaca sedang hujan, ada baiknya kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang positif. Yang ketiga yaitu coklat dapat memperbaiki mood. Coklat dipercaya dapat memperbaiki bad mood seseorang agar berubah menjadi good mood. Ada banyak jenis coklat yang dapat dikonsumsi, tetapi yang paling ampuh untuk mengembalikan suasana hati menjadi lebih baik adalah coklat hitam. Hal ini karena kandungan di dalamnya kaya akan antioksidan dan senyawa yang dapat mengembalikan suasana hati menjadi lebih baik dibandingkan jenis coklat lainnya. Pada coklat hitam, kandungan gulanya terbilang lebih rendah, sehingga cocok untuk kita yang ingin mengembalikan suasana hati yang buruk atau bad mood, tetapi kita sedang diet. Namun, kita tetap harus membatasi jumlah coklat yang dikonsumsi per harinya untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Disebutkan juga jika kandungan kafein di dalamnya dapat menimbulkan insomnia apabila dikonsumsi berlebihan. Dan yang terakhir yaitu musik tertentu dapat memperbaiki mood. Musik memang memperbaiki bad mood, tetapi tergantung jenis musik yang didengarkan. Sebuah studi menyebut jika bad mood seseorang dapat membaik ketika mendengarkan musik klasik. Mendengarkan musik yang tepat akan menghasilkan dopamin di otak, sehingga perasaan senang timbul dan efektif meningkatkan mood seseorang. Pola pikir pada tubuh manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiknya. Jika kondisi fisiknya lemah, maka pola pikirnya juga bisa melemah. Dalam proses untuk kreatif, kondisi fisik dan pola pikir dapat mempengaruhi tingkatan untuk mengatasi momen tantangan dalam berkreatif. Robert Thayer, sang psikolog, mempelajari bentuk keseimbangan kondisi fisik serta pola pikir dan bagaimana dampaknya kepada mood. Thayer sendiri membuat konsep mood ini sebagai 4 pola reaksi yang menyeluruh berdasarkan kondisinya. 4 kondisi tersebut yaitu: yang pertama, ada calm energy. Dalam kondisi ini, manusia merasa senang. Secara fisik, si manusia tersebut mungkin memiliki detak jantung dan metabolisme yang relatif tinggi, sehubungan dengan apa yang mereka alami selama aktivitas normal setiap hari. Yang kedua, yaitu calm tiredness. Dalam kondisi ini, sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah seseorang mungkin berfungsi di tingkat yang lebih rendah dibanding sehari-hari. Maksudnya adalah pikirannya mungkin masih bisa berfokus, tetapi hanya pada hal-hal yang membutuhkan tingkat konsentrasi yang lebih kecil, seperti membaca majalah, membaca buku, dan mendengarkan musik. Mungkin mood mereka masih baik, tetapi reaksi sebenarnya mereka lebih lelah dan lebih mengantuk.
Yang ketiga adalah tense energy. Ketika berada pada posisi tense energy, manusia mungkin akan mengalami peningkatan ketegangan otot pernapasan dari seluruh tubuh. Dirasakan pula energi emosional dalam bentuk kegugupan atau rasa was-was. Thayer menyatakan kalau mood ini mencerminkan aktivasi fisiologi yang merupakan tanggapan tubuh terhadap perasaan ketika terancam. Walaupun mood tense energy ini memberi energi pada manusia dan meningkatkan kewaspadaan, rasa was-was yang muncul cenderung mengalihkan perhatian dan upaya seseorang untuk terus berfokus pada berbagai jenis sifat kreatif. Dan yang terakhir, yaitu tense tiredness. Kondisi mood ini sebagai kondisi mood yang buruk, karena pada kondisi ini melibatkan ketegangan fisik dalam berbagai sistem tubuh manusia, dan dibarengi oleh kurangnya energi secara subjektif. Mood ini sering melibatkan rasa kekosongan yang besar, sehingga membuat penilaian-penilaian negatif terhadap diri sendiri, dan membesarkan kesulitan yang ditimbulkan oleh tantangan untuk berkreatif. Kondisi yang ideal bagi kita untuk terfokus adalah ketika mood kita mengalami calm energy atau sedikit tingkatan tense energy. Kedua kondisi mood tersebut paling kondusif bagi berbagai aspek kreativitas yang membutuhkan perhatian terfokus dan terkonsentrasi. Pikiran dan tubuh yang mengalami reaksi calm energy memupuk emosi positif dan pemikiran terbuka secara fleksibel yang penting bagi keterlibatan dalam berkreativitas. Oke, Hazia di sini akan menjelaskan materi prinsip kreativitas. Ada beberapa prinsip kreativitas nih yang dapat dilakukan untuk membuat pola pikir kreatif dimulai. Seperti berikut ini. Yang pertama, ada teori ketidaksempurnaan. Teori ketidaksempurnaan adalah cikal bakal dari teori konektivitas, yaitu the basic of creative thinking. Teori kreativitas berlandaskan suatu filosofi, from nothing to get or create something. Teori ketidaksempurnaan merupakan kebalikan dan cikal bakal bagi seorang kreator ulung dalam berpikir untuk menemukan sebuah peluang, yaitu bayangan dari sebuah kesulitan. Pengetahuan adalah alat, imajinasi adalah cara untuk menemukan inspirasi. Kreativitas didapat melalui imajinasi. Berimajinasi membuat manusia berangan-angan dan berpikir detail dan mencoba mereka-reka nih untuk mencari solusi dari setiap permasalahan dan menemukan ide-ide dari pemecahannya. Selanjutnya nih yang nomor 3, ada isi tetapi kosong dan yang kosong tetapi berisi. Suatu produk, inovasi, dan karya berpotensi bisnis. Dalam bisnis, akan ada persaingan yang pada hakikatnya merebut pasar. Produk tersebut akan menggeser permintaan seseorang akan produk tersebut, atau bisa jadi sebaliknya. Sehingga akan terjadi kesempurnaan. Nih dari hal tadi. Kondisi demikian disebut pasar telah terisi dengan sempurna. Namun, bagi seorang kreator, pasar yang berisi juga bisa dilihat tidak sempurna. Oke, lanjut yang keempat, think differently with opposite position. Pada prinsipnya, seorang kreator dan penemu terkemuka memiliki iris mata. Kita tanda kutip lagi, iris mata. Atau pandangan yang berbeda dengan kebanyakan orang lainnya. Ciri-ciri orang seperti ini ialah tidak puas diri atau tidak mudah puas, lagi pantang menyerah, lagi dan berpikir berlawanan arah atau yang lebih dikenal dengan istilah think differently atau berpikir secara berbeda. Ciri pemikir kreatif adalah kesediaan untuk menerima kerancuan, merangkul ketidaknyamanan, dan fokus pada semua kemungkinan. Diulang ya, ciri pemikir kreatif adalah kesediaan untuk menerima kerancuan, merangkul ketidaknyamanan, dan fokus pada kemungkinan. Gitu. Sekarang lanjut nih, yang kelima, ada think more detail. Melihat dan berpersepsi adalah dua hal yang berbeda. Jadi, melihat adalah melihat,
Berpersepsi adalah berpersepsi. Melihat bersifat visual atau dapat dilihat, universal, real, and concrete. Sedangkan persepsi sendiri bergantung kemampuan setiap individu untuk menafsirkan apa yang dilihatnya, dalam kurung nih, yang mungkin tidak terlihat. Untuk memperkuat konsep kreativitas, perlu dipahami tentang innovation theory yang terkandung think more detail yang dapat dilatih dengan cara melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada ubah pola kebiasaan sehari-hari. Seperti apa sih mengubah pola kebiasaan sehari-hari? Jika kalian tidur biasanya di waktu pagi hari, nah mulai besok nih, mulai tidur di waktu yang sudah seharusnya kalian tidur, misalnya jam 10, jam 9, ataupun paling lama jam 11. Yang kedua, jangan hanya melihat secara visual. Maksudnya apa sih jangan hanya melihat secara visual, tetapi lebih jauh lihat secara detail. Ketika ada suatu permasalahan, jangan hanya fokus kepada permasalahan itu. Jangan berfokus kepada siapa yang menciptakan masalah itu, tapi lebih fokus kepada kenapa permasalahan itu bisa muncul dan bagaimana cara mengatasi permasalahan itu. Jadi jangan dilihat secara visual aja nih, tapi digali lagi lebih jauh, dilihat lagi secara detail mana yang emang harus difikirkan dan yang mana harus dibuang gitu. Yang ketiga, mengamati film bukan dari tokohnya. Maksudnya apa sih mengamati film ini bukan dari tokohnya? Ketika ada suatu film dan kalian tidak suka dengan tokohnya tapi alurnya bagus, kenapa film itu tidak bisa ditonton? Why not gitu kan ya. Film itu bisa saja ditonton karena emang pelajaran yang bisa diambil dan emang film yang beralur bagus dan berceritakan bagus atau bertema bagus. Ya, banyak kan. Yang kedek nih, yang terakhir, mengunjungi tempat pameran dagang, event, atau eksibisi. Fungsinya apa sih? Ya, fungsinya sendiri adalah untuk menambah pemikiran kalian dan inovasi-inovasi kalian dari pameran-pameran tersebut. Entah kalian mendapatkan sebuah ide, entah kalian mendapatkan sebuah inovasi, atau kalian mendapatkan sebuah konsepan dari sebuah kreativitas itu seperti apa, dan banyak lainnya. Jadi nih ya, setiap mengunjungi tempat pameran dagang, event, atau eksibisi, jangan hanya datang dan melihat-melihat saja, tetapi perhatikan apa yang harus diperhatikan dan catat apa yang harus dicatat, serta lakukan apa yang kalian dapat. Gitu. Aku lanjut nih ya, yang keenam ada have a perfect result. Berupaya untuk terus menciptakan peluang akan memacu kreativitas seseorang teruji. Aku kutip ya, berupaya untuk terus menciptakan peluang akan memacu kreativitas seseorang teruji. Lalu mendorong orang tersebut bekerja lebih giat dan tidak mudah puas. Orang kreatif tidak ingin hasil apa adanya, namun mengupayakan kesempurnaan hasil yang dicapai. Bukan berarti nih ya, orang-orang kreatif gitu, perfeksionis, no. But dia akan melakukan apapun yang menurut dia emang mendapatkan hasil bagus, bukan buat dirinya sendiri tapi buat all of them, dari orang yang memperhatikan atau bisa orang yang terjun dalam hal itu gitu. Jadi dia emang gak pengen hasil apa adanya, tapi dia akan melakukan sesempurna mungkin atas hasil yang emang pengen dia capai nih, atas goals apa yang dia tuju gitu. Lanjut nih, there must be a solution. Itu yang ketujuh. Kreativitas bukan keterampilan yang dimiliki segelintir orang dengan gelar, profesi, dan kedudukan tertentu. Kreativitas adalah pola pikir yang tidak biasa dan keberanian untuk bereksplorasi. Orang kreatif senang melakukan observasi, berpetualangan, dan yang terakhir, bertanya pada siapapun, sehingga menemukan aneka pengalaman berharga yang akan dicocokkan dengan masalah yang dialami. Jadi jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk observasi, dan jangan ragu untuk berpetualang lebih jauh lagi. Gitu deh. Lanjut nih, ada yang ke-8. Kesulitan dan inspirasi itu saling melekat satu dengan yang lainnya. Maksudnya apa sih kesulitan dan inspirasi itu saling melekat satu dengan yang lainnya?
Maksudnya ya, kesulitan dan inspirasi itu saling melekatkan diri. Satu di depan dan yang lain di belakangnya, saling mengejar untuk dipasangkan seperti puzzle. Ada yang udah tahu belum sih maksud dari puzzle itu apa dan teori puzzle itu gimana? Jadi emang konsepnya adalah memasangkan hingga cocok mungkin ya. Jika di satu sisi itu adalah kesulitan, maka di sisi lain hal itu adalah inspirasi atau peluang di mana kreator bisa memenuhinya untuk mewujudkan menjadi ide. Dapatkan maksud dari puzzle dan pengertian dari kesulitan dan inspirasi itu saling melekat dengan satu yang lainnya. Ya kurang lebih kayak gitu pengertiannya. Nih, kalau misalnya kedelapan tadi udah menjelaskan nih tentang prinsip-prinsip kreativitas. Karena berpikir kreatif sendiri memiliki dasar pola kreatif. Hal ini dapat membantu memecahkan permasalahan guna menemukan solusinya. Orang sukses adalah mereka yang tidak berjemu-jemu mempelajari sesuatu yang belum dikuasainya. Nih, orang sukses nih ya katanya nih ya, mempunyai skill yang akan dijelaskan selanjutnya nih. 3 sukses skill dari Bambang Sumiarto yang akan membantu manusia menemukan jati dirinya. Yang pertama ada living skills. Living skill sendiri adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, learning skills adalah keterampilan yang digunakan agar manusia dapat mengembangkan diri melalui proses belajar berkelanjutan. Dan yang terakhir, thinking skills adalah keterampilan yang dibutuhkan pada saat manusia berpikir untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Sekian itu aja dari saya, kembalikan ke kelompok saya.